Good morning. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang teks eksplanasi. Yang pertama itu pengertiannya. Pengertian teks eksplanasi adalah teks yang berisi tentang proses mengapa dan bagaimana kejadian-kejadian alam sesuai ilmu pengetahuan, budaya, dan lainnya dapat terjadi suatu kejadian, baik itu kejadian alam maupun kejadian sosial yang terjadi di sekitar kita. Selalu memiliki hubungan sebab, akibat, dan proses. Yang kedua itu ciri-cirinya. Apa saja ciri-cirinya? Yang pertama, informasi yang dimuat berdasarkan faktual atau berdasarkan fakta. Yang kedua, hal yang dibahas yaitu suatu fenomena yang bersifat keilmuan atau berhubungan dengan ilmu pengetahuan. Yang ketiga, sifat informatif dan tidak berusaha mempengaruhi pembaca untuk percaya terhadap hal yang dibahas. Yang keempat, menggunakan kata penanda urutan. Yang kelima, fokus pada hal umum atau generik, bukan partisipan manusia. Contoh, tsunami, banjir, gempa bumi, hujan, dan lain-lain. Sekarang kita akan bahas strukturnya, struktur teks eksplanasi. Yang pertama ada pernyataan umum. Di bagian pernyataan umum ini, sebuah teks eksplanasi menjelaskan tentang gambaran umum fenomena atau peristiwa alam yang akan dibahas. Poinnya bisa mengangkat tentang proses bagaimana fenomena atau peristiwa alam tersebut bisa terjadi. Yang kedua, urutan sebab akibat. Setelah mengetahui secara umum fenomena yang akan dibahas, maka bagian ini dijelaskan tentang penyebab dan akibat yang ditimbulkan dari fenomena tersebut. Kamu bisa melakukan deskripsi dalam beberapa paragraf terkait sebab dan akibatnya. Bagian ini disebut juga dengan deretan penjelas. Yang ketiga, interpretasi. Interpretasi dalam teks eksplanasi dapat dikatakan sebagai penarikan kesimpulan. Kamu bisa memberikan tanggapan atau pernyataan terkait fenomena yang diangkat dalam teks tersebut. Sekarang kita akan bahas kaidah kebahasan yang dipakai dalam teks eksplanasi. Adapun dalam menyusun teks eksplanasi perlu memperhatikan kaidah kebahasaan. Berikut ini kaidah kebahasaannya. Yang pertama, menggunakan kalimat pasif. Yang kedua, menggunakan konjungsi kasual dan waktu. Yang ketiga, terdapat istilah ilmiah. Yang keempat, menggunakan kata kerja material dan rasional. Yang terakhir, bersifat informatif. Sekian dari saya. Good morning.